Jadi baik, perkenalkan nama saya Intan Saratara Panjang, NIM 18100241. Di sini saya akan menjelaskan tugas akuntansi keuangan menengah pertemuan 14 dan 15 mengenai jurnal dan kertas kerja 2011 yang terdapat pada buku akuntansi keuangan menengah 2 pada halaman 392. Jadi kita langsung saja pada ilustrasinya, penggunaan kertas kerja dan bagaimana hal tersebut membantu dalam akuntansi program pensiun. Diasumsikan bahwa pada tanggal 1 Januari 2011, Sarli Company memberikan informasi berikut terkait dengan program pensiunannya untuk tahun 2011, yaitu terdapat aset program 1 Januari 2011 adalah sebesar 100.000 euro. Yang berikut kewajiban imbalan pasti 1 Januari 2011 adalah 100.000 euro, biaya jasa tahunan adalah 9.000 euro, tingkat diskonto bunga adalah 12%, iuran pendanaan adalah 8.000 euro. Yang berikut adalah imbalan yang dibayarkan kepada pensiunan selama tahun berjalan adalah 7.000 euro. Penyelesaian oleh karena kewajiban imbalan pasti dan aset program adalah sama pada tanggal 1 Januari, akun aset liabilitas pensiun memiliki saldo 0 pada tanggal 1 Januari 2011. Oke, dari informasi yang telah kita dapatkan tadi, langsung saja pada lembar kerja pensiun tahun 2011. Di sini ada terdapat dua, yaitu jurnal umum dan catatan memo. Untuk jurnal umum terdapat item beban pensiun tahunan, kas, serta aset liabilitas pensiun. Untuk catatan memo itu ada terdapat kewajiban imbalan pasti serta aset program. Oke, kita langsung saja. Yang pertama itu ada saldo Januari 2011. Itu dicatat dalam catatan memo, khususnya pada kewajiban imbalan pasti sebesar 100.000 euro di kredit, dan dalam aset program juga dicatat 100.000 euro di debit. Untuk item yang pertama itu ada biaya jasa. Biaya jasa itu dicatat dalam jurnal umum pada beban pensiun tahunan sebesar 9.000 di debit, dan juga dicatat dalam catatan memo, khususnya dalam kewajiban imbalan pasti sebesar 9.000 di kredit. Yang kedua adalah beban bunga. Beban bunga di sini dicatat dalam jurnal umum pada beban pensiun tahunan sebesar 12.000 di debit. Itu didapatkan dari tingkat diskonto bunga sebesar 12% dikali dengan aset pada 1 Januari 2011 sebesar 100.000 euro, sehingga didapatkan 12.000. Kemudian dicatat juga dalam catatan memo pada kewajiban imbalan pasti sebesar 12.000 di kredit. Untuk yang berikut dicatat juga pendapatan bunga dalam jurnal umum, khususnya pada beban pensiunan tahunan itu sebesar 12.000 di kredit, serta dicatat juga di dalam catatan memo pada aset program sebesar 12.000 di debit. Yang berikut adalah iuran. Item yang berikut adalah iuran. Itu dicatat di dalam jurnal umum pada kas sebesar 8.000 euro pada kredit, dan juga dicatat dalam catatan memo pada aset program sebesar 8.000 euro di debit. Item yang berikut adalah imbalan. Imbalan dicatat dalam catatan memo pada kewajiban imbalan pasti sebesar 7.000, dan juga dicatat dalam aset program sebesar 7.000 euro. Berikut adalah jurnal untuk tahun 2011. Jurnal umumnya yaitu beban pensiun tahunan sebesar 9.000 di debit, dan juga kas sebesar 8.000 di kredit, sehingga aset atau liabilitas pensiun sebesar 1.000 itu didapatkan dari 9.000 euro dikurangi 8.000 euro. Yang berikut adalah catatan memo saldo per 31 Desember itu didapatkan kewajiban imbalan pasti sebesar 114.000 dan aset program sebesar 113.000, sehingga aset atau liabilitas pensiun per saldo 31 Desember 2011
merupakan selisih antara kewajiban imbalan pasti dan aset program sehingga didapatkan 1.000 euro. Sarli membuat jurnal formal pada tanggal 31 Desember, yaitu mencatat beban pensiun tahun 2011. Jurnalnya sebagai berikut. Yang pertama dicatat yaitu beban pensiun sebesar 9.000 di debit terhadap kas sebesar 8.000 dan aset atau liabilitas pensiun 1.000. Sehingga rekonsiliasi dengan jumlah liabilitas pensiun yang diperoleh dalam laporan posisi keuangan itu dicatat yang pertama kewajiban imbalan pasti sebesar 114.000 dan aset program sebesar nilai wajar 113.000, sehingga selisih antara kewajiban imbalan pasti dan aset program sebesar nilai wajar didapatkan aset atau liabilitas pensiun di kredit yaitu sebesar 1.000. Demikian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih.